Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English with Miss Wiwi YouTube channel. Well, in this very good morning, we would like to talk about filling out a form atau mengisi formulir, dan ini adalah KD pertama dalam pelajaran bahasa dan sastra Inggris kelas 10. Okay, what's on this chapter? In today's agenda, we would like to talk about distinguishing various kinds of form. Jadi kita akan bicara tentang berbagai macam jenis formulir, kemudian mengidentifikasi fungsi dari formulir, and then mention parts of forms in general, menyebutkan bagian-bagian dari formulir, dan selanjutnya at the end of the lesson, you will fill in various kinds of form dan complete forms based on context. Jadi di akhir pembelajaran kalian diharapkan untuk bisa mengisi formulir, berbagai macam formulir, kemudian melengkapi formulir berdasarkan konteksnya. And then everyone, have you ever filled a form? Pernahkah kalian mengisi formulir? Well, I'm sure in daily life we will find many kind of forms. Saat kalian ingin masuk SMA, kalian mengisi formulir kan? Well, actually, a form is a formatted document containing blank fields that users can fill in with data. Jadi formulir itu adalah dokumen yang berisi blank fields, ada tempat kosongnya untuk mengisi data, begitu. Dan tujuannya dari formulir ini sebenarnya apa sih? Jadi forms will make detailed information simpler. Misalkan kalau pas kalian mendaftar sekolah, kalian harus mengisi formulir. Kenapa ada formulir ini? Karena ini akan merecord informasi dengan lebih simpel. Coba bayangkan kalau tidak ada formulir dan kalian harus menuliskan identitas kalian dalam bentuk paragraf. Itu nggak simpel kan? Nah, jadi intinya formulir itu apa sih? So it is a form, a document. Jadi bisa printed or electronic with spaces in which we can write or enter data. Begitu ya, ada space, ada blank. Forms where we can find in to reserve a hotel room or plane ticket or a table in a restaurant. Also medical forms that we usually find in rumah sakit ya. And then next, there are some characteristic of form. Jadi ada karakteristik dari form itu apa sih? Pertama, less to write. Jadi people only write what is instructed because the space is limited. Jadi orang yang mengisi formulir itu lebih simple, lebih sedikit yang harus ditulis karena kita hanya menuliskan yang berdasarkan instruksi dari formulir tersebut. And then the next one, there are clear instruction about the information to be supplied. Jadi ada instruksi yang jelas. Jadi kita cukup menuliskan sesuai instruksi aja. And then the next one is uniformity atau keseragaman. Jadi setiap orang bakal menulis informasi pribadinya
dengan seragam sesuai yang diinstruksikan di formulir. Dan kemudian informasi bisa di re-examine atau bisa dicek lagi ulang, cek ulang lagi kebenarannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi di formulir kan biasanya ada kolom tanda tangan. Nah, kita bisa ngecek lagi tuh apakah formulir ini benar-benar akurat atau tidak. And then the last one is it is a simpler task. Jadi lebih simple karena kita bisa collect data dan distribute data secara lebih mudah. Nah, ini salah satu contoh formulirnya. Nah, now we move on into generic structure of a form. Generic structure itu struktur dari formulir. Yang pertama, mesti setiap formulir ada title-nya, ada judulnya. Ini formulir apa sih? Nah, yang Miss kasih contoh di sini adalah slip penyetoran, atau kalau dalam bahasa Inggris we call it deposit slip, penyetoran untuk menabung lah, simpelnya begitu. Ini contoh formulir dari Bank BRI. Kemudian ada yang namanya form fields. Form fields itu isian formulirnya apa saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah content information. Content information itu adalah blank spaces yang kita harus isi. Begitu ya, jelas ya. Nah, seperti yang tadi Miss kasih tahu, di formulir itu biasanya ada kolom tanda tangan atau signature. Jadi itu bisa untuk mengecek keabsahan datanya, keakuratan datanya, begitu. Nah, ini contoh dari withdrawal slip. Kalau kita mau ngambil, kalau kalian ke bank juga kalian boleh itu cek contoh withdrawal slip. Ya, ini contoh deposit slip. Nah, sekarang bagaimana sih kalian harus menulis formulir? Well, first kalian harus lihat di formulir itu instruksinya bagaimana. Misalkan ya, kalau kita lihat di paling atas tuh today's date, berarti kalian harus menuliskan tanggal hari ini. Kemudian DOB, what is DOB? Date of birth atau tanggal lahir. Nah, misalkan kalian disuruh menuliskan nama, ada full name. Full name berarti tuliskan nama lengkapnya. Nah, kemudian lihat kolom yang ketiga, complete with blue or black ink only. Print only, berarti kalian harus menuliskannya menggunakan tinta berwarna hitam atau biru, tidak boleh yang lain, gitu. Jelas ya? Nah, ini salah satu contoh patient information form, contoh medical form juga ya ini ya. Nah, misalkan kalian ada tugas nih untuk mengisi formulir. Bagaimana caranya? Tulis sesuai instruksi. Misalkan di sini tertulis, please fill in this form in block capitals. Block capitals berarti kalian harus menulisnya di capital letter, harus huruf besar semuanya. Nah, di sini sudah ada data orang yang mau diisikan formulirnya. Berarti kalian datanya harus sesuai dengan si Aisyah Saleh ini. Jangan menuliskan data kalian. Kalau misalkan contoh soalnya seperti ini ya. Nah, ada beberapa isian forenames di situ. Forenames, what is the meaning of forenames? Forename is nama depan. Surname itu nama keluarga. Kalau di konteksnya si Aisyah ini berarti surname-nya Abdullah, forename-nya Aisyah. Address and postcode. Nah, kalau ada postcode-nya, kalian juga harus menuliskan menuliskan alamat lengkap dan juga kode posnya. Kemudian next, occupation itu pekerjaan. GOB itu date of birth. Kemudian ada contact number. Gender itu jenis kelamin. And then spouse name. Apakah di situ ada informasi tentang spouse name? Kalian kalau ada berarti ditulis di situ. Next of kin itu jadi kontak yang bisa dihubungin atau kontak terdekat yang bisa dihubungin, begitu ya. So class, this is the end of our lesson today about filling out the form. If you have some questions, please feel free to ask me. You may write down a comment and also please give some likes to my YouTube video. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.